Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Permana. Kali ini kita akan belajar mengenai pengetahuan dasar mesin CNC berkenaan dengan pemrograman. Kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah kita akan belajar metode pemrograman. Yang kedua, kita akan melihat sebuah contoh program. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar Mastercam, kemudian bagaimana alur transfer program pada mesin CNC. Pemrograman CNC adalah sejumlah urutan perintah logis yang disusun dengan kode-kode huruf dan angka serta simbol yang bisa dimengerti oleh unit controller pada mesin CNC. Nah, untuk metode pemrograman sendiri ada dua di sini, yaitu metode pemrograman absolut dan metode pemrograman inkremental. Yang pertama kita akan membahas metode pengukuran absolut, di mana ini merupakan pengukuran referensi. Jadi ada satu titik yang menjadi referensi pengukuran. Semua harga diukur dari titik nol yang sama. Kalau kita lihat cara memberi garis ukuran pada gambar di samping, kita bisa melihat jarak lubang pada sumbu tegak dan jarak lubang pada sumbu datar diukur dalam satu datum atau satu titik referensi. Sehingga ukurannya selalu dari titik datum atau referensi tersebut. Jika kita lihat dalam penerapannya, ini kita lihat di gambar yang di bawah ada zero reference, itu adalah datumnya. Nah, kalau kita ibaratkan pahat itu akan digerakkan ke titik pertama, itu titik 1, maka kita lihat arah persumbuannya pada Kartesius ada sumbu Z dan sumbu X. Kita lihat di titik 1 ada perubahan pada sumbu X, di mana terdapat nilai yaitu 3. Di sini karena arahnya ke sumbu negatif, berarti negatif 3. Sedangkan untuk sumbu Z-nya tidak ada perubahan, sehingga bernilai 0. Tapi ketika ke titik kedua, maka kita lihat untuk sumbu X masih tetap di negatif 3, tapi ketika di sumbu Z, kita lihat perubahannya. Dia ada pergerakan 2,5 ke kiri, 2,5 kotak ke kiri, sehingga dicantumkan Z-nya adalah negatif 2,5 karena arahnya pada sumbu Z negatif. Sedangkan ketika kita arahkan ke titik ketiga, maka nilai koordinat untuk sumbu X-nya ada, kita lihat ada 2 kotak, berarti ke arah sumbu X negatif berarti negatif 2. Sedangkan ke arah sumbu Z masih tetap di negatif 2,5. Sedangkan ketika ke titik keempat, maka kita lihat ke arah sumbu X, dia bernilai negatif 2 karena ada 2 kotak. Ke arah sumbu X negatif, kemudian sumbu Z negatif ada 4 kotak sehingga nilainya negatif 4. Ketika kita bergerak ke titik kelima, maka nilai koordinatnya untuk sumbu X adalah 0 karena sejajar dengan zero reference point atau datum atau referensi. Sedangkan kita lihat untuk sumbu Z dia bergerak ke arah negatif sebanyak 6 kotak sehingga nilainya negatif 6. Nah, sekarang kita lihat untuk pengukuran inkremental. Jadi metode inkremental juga disebut dengan metode pengukuran berantai kalau di gambar teknik. Kita lihat perbedaannya di mana pemberian garis ukuran dibuat secara berantai. Titik yang dijadikan titik nol referensi pengukuran selalu berubah-ubah. Setiap titik akhir pengukuran adalah menjadi titik awal untuk pengukuran selanjutnya. Seperti kita lihat dari
datum di sebelah kiri bawah itu jarak lubang pertama adalah 10. Sedangkan jarak ke lubang kedua pada posisi mendatar dan vertikal itu adalah 15. Tapi kalau tadi kita lihat pada pengukuran absolut, tentu saja ini nilainya menjadi 25. Karena si lingkaran yang ada di sini pada inkremental itu menjadi titik nol baru atau datum baru, referensi baru untuk lingkaran yang kedua. Sehingga dihitung titik nolnya adalah dari 10. Sehingga jaraknya 15, tidak 25. Demikian juga dengan lingkaran ketiga, pada sumbu mendatar itu jaraknya 12. Tapi kalau di absolut, ketika dilihat dari referensi awal, itu maka dijumlah menjadi 37. Tapi karena inkremental sekali lagi, maka titik akhir dari koordinat menjadi titik awal untuk koordinat selanjutnya. Kita lihat ke contoh untuk pergerakan dari referensi awal dari titik nol awal ke titik pertama itu adalah untuk X-nya adalah negatif 3, kemudian Z-nya adalah 0. Kemudian titik pertama menjadi titik referensi untuk koordinat kedua. Sehingga untuk koordinat kedua, nilai sumbu X-nya adalah 0 karena sejajar. Sedangkan untuk Z-nya adalah negatif 2,5. Nah, demikian juga titik kedua ini menjadi referensi untuk titik ketiga. Sehingga pada arah sumbu Z dia tidak mengalami perubahan. Sehingga nilainya 0, tapi dia mengalami perubahan pada sumbu X ke arah sumbu positif satu kotak, sehingga nilainya 1. Kemudian pada titik keempat, titik ketiga menjadi referensi. Sehingga untuk sumbu X tidak terjadi perubahan sehingga nilainya 0. Sedangkan untuk sumbu Z dia bergerak 1,5 ke arah sumbu negatif. Kemudian ketika kita perintahkan ke titik kelima, maka titik keempat menjadi referensi baru untuk titik kelima. Sehingga di sini terjadi perubahan pada sumbu X dan sumbu Z. Di mana pada sumbu X dia bergerak ke arah positif 2 kotak sehingga bernilai 2. Dan untuk sumbu Z dia bergerak 2 kotak ke arah sumbu negatif sehingga nilainya negatif 2. Nah, langkah-langkah untuk membuat program pada mesin CNC ada 4 tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah menentukan zero reference point atau titik referensi atau datum. Yang kedua, tentukan koordinat benda kerja pada arah sumbu X, pada arah sumbu Y, dan sumbu Z kalau pada mesin milling, sedangkan pada mesin bubut, CNC bubut, kita menentukan sumbu X dan sumbu Z-nya saja. Kemudian yang ketiga adalah menentukan PST atau Position Setting Tool, di mana tool kita akan tempatkan. Kemudian yang keempat, membuat program. Kita akan membuat kepala program, kemudian inti dan penutup program. Ini adalah contoh titik pergerakan pisau, di mana ketika terjadi proses pemakanan, pisau tidak boleh turun langsung di permukaan benda kerja, tapi harus di luar benda kerja. Kemudian baru setelah itu bergerak, nah pergerakannya boleh ke atas dulu maupun ke arah sumbu mendatar. Nanti ini tentu saja disesuaikan dengan koordinat yang akan kita tentukan. Nah, seperti ini adalah gerakan untuk satu putaran dari pisau ketika kita menggerakkan koordinat pada setiap ujung dari kotak ini. Sehingga nanti akan terlihat nanti programnya seperti apa. Ini hanya contoh pergerakan pisaunya saja terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh pergerakan pisau pada tahap kedua.
Jadi pada undakan kedua juga sama, ini di setiap ujung kotaknya, kotak yang kedua dari dalam, ini pisau digerakkan sehingga terjadi proses pemakanan dalam satu siklus. Nah, ini ada contoh soal di mana ada benda berbentuk balok, ukurannya adalah 60 kali 50, di mana gang yang akan dibuat undakan ya, setiap undakannya itu lebarnya 6 mili masing-masing untuk undakan pertama dan undakan kedua. Dan ketinggian undakan masing-masing adalah kedalamannya adalah 30 mili. Nah, bagaimana? Silahkan dikerjakan. Bagaimana hasilnya? Apakah sama? Jadi untuk titik koordinat pertama itu adalah negatif 6, kemudian 0, kemudian negatif 30 untuk Z-nya. Baru kemudian setelah itu ke titik kedua kita rubah X-nya adalah 60, kemudian Y-nya adalah 0, dan Z-nya adalah negatif 30. Kemudian di angka ketiga juga sama. Untuk X-nya 60, Y-nya 50, dan Z-nya negatif 30. Oke, dan selanjutnya dicek ya. Kalau yang masih belum paham seperti apa, nanti bisa telepon atau WhatsApp ke Bapak kenapa hasilnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kode-kode koordinat itu kita terjemahkan. Di sini ada kepala program. Kepala program, kalau kita lihat adalah dari nomor 1 sampai nomor 4, itu adalah kepala program. Di situ ada S1000 dan M3, artinya putarannya searah jarum jam, kemudian putarannya 1000 RPM. Kemudian M8 adalah pull on, kemudian G54 itu adalah posisi dari setting titik nol benda kerja. G41 itu adalah kondisi normal, jadi bekerja di titik nol dari benda kerja, kemudian G0, kemudian X negatif 3, dan Y0, D6 ini adalah untuk setting dari tool ketika nanti kita menggunakan G42 atau G43. G442 dan G41, mohon maaf. Kemudian G43 adalah untuk setting parameter nanti berhubungan dengan H1. Jadi toolnya akan di setting parameternya pada H1. Kemudian Z-nya 10 ini untuk posisi aman. Dari tool jadi jauh di atas permukaan benda kerja 10 mili. Kemudian baru setelah itu adalah kita memasukkan koordinat dari yang titik pertama tadi. Nah, kemudian di sini di nomor 6 hanya dicantumkan X60. Sebetulnya datanya itu terekam terbaca, perintahnya adalah G1, kemudian Z-nya adalah masih di negatif 30. Jadi yang hanya berubah adalah X60. Demikian juga di titik ketujuh, data G1 dan X60-nya masih terbaca, Z-30-nya juga masih terbaca, feed rate-nya masih 80. Nah, tinggal ditambah, kita bergerak ke sumbu Y sekarang dari titik sebelumnya. Kemudian data ini juga selanjutnya sama, X0 juga masih perintah G1 masih terbaca, kemudian Z-nya masih di kedalaman 30, feed rate-nya 80, dan Y-nya 50. Dan seterusnya. Kemudian untuk penutup itu ada di nomor 17 sampai dengan 19. M9 adalah untuk mematikan coolant, kemudian M5 adalah untuk menghentikan putaran, dan M30 adalah akhir dari program. Nah, selanjutnya adalah proyek bagi kalian untuk membuat logo SMK Negeri 2 Cimahi. Nah, hal yang pertama, kalian harus menggambar logo SMK Negeri 2 Cimahi ini di dalam kertas milimeter blok. Kemudian, kita tentukan datumnya di tengah-tengah. Kemudian, kita hitung koordinatnya untuk setiap titik. Dan untuk
perintah membuat lingkaran, itu kalau kita mau menggunakan gerakan seperempat lingkaran, kita bisa menggunakan G2 atau G3, tergantung arah putarannya searah atau berlawanan jarum jam. Nah, silahkan nanti coba untuk membuat logo ini. Kalau mengalami kesulitan, bisa dikonsultasikan dengan Bapak langsung dengan datang ke lab camp SMK Negeri 2 Cimahi. Bapak akan menunggu di sana jika ada kesulitan. Nah, anak-anak, tadi untuk membuat benda-benda sederhana saja, kita membutuhkan baris program yang cukup banyak. Tadi ada 19 untuk membuat undakan, ada 19 baris program. Nah, ini kan sudah ada benda kompleks di sini, yaitu membuat bodi kendaraan. Jadi ini sebuah miniatur kendaraan. Ini akan kita buat. Ini bagaimana caranya, berapa baris programnya. Ini tidak terhitung sebetulnya kalau digunakan secara manual dan ini hampir mustahil untuk dihitung secara manual. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana caranya? Ini ada aplikasi khusus untuk membuat benda-benda yang lebih rumit, yaitu menggunakan aplikasi Mastercam. Sebetulnya untuk software untuk CAM itu banyak, tidak hanya Mastercam, ada SolidCam, kemudian di Inventor juga ada CAM-nya juga, sehingga banyak aplikasi untuk CAM ini termasuk NX juga, banyak sebetulnya aplikasi CAM, cuma saya akan menjelaskan nanti ke depannya berkenaan dengan Mastercam. Nah, Mastercam ini kompatibel dengan mesin CNC. Software ini dapat membuat program CNC melalui gambar yang dimasukkan dalam aplikasi ini. Jadi nanti kita menggambar dulu dalam CAD, kemudian kita import gambarnya, kemudian kita langsung bisa membuat toolpad-toolpadnya. Hal ini tentu saja meringankan tugas programmer. Jadi di CAM ini sebetulnya bisa menggambar langsung di Mastercam-nya sendiri atau kita juga mengimport dari CAD. Kita membuat dulu di aplikasi desain. Salah satu contohnya adalah bisa menggunakan Autodesk Inventor atau menggunakan eh, apa? Menggunakan NX, bisa juga menggunakan SolidWorks, banyak pilihannya. Kemudian setelah itu kita convert dan masukkan ke Mastercam. Kemudian kita tentukan toolpad-nya. Setelah itu kita keluarkan kode programnya dengan menekan kode G1 sehingga keluar nanti otomatis programnya seperti apa. Software Mastercam memiliki banyak keuntungan, antara lain mengurangi kesalahan dalam pemrograman, jadi nanti ada simulasi program, sehingga nanti ketika ada tool nabrak atau gerakan tool yang tidak sesuai dengan keinginan, nanti bisa ketahuan melalui simulasi yang disediakan oleh software Mastercam ini. Kemudian hasil program kode G dari software ini dapat disimpan dalam flashdisk atau media penyimpanan data lain, atau bisa langsung ditransfer ke mesin CNC dengan menggunakan kabel RS32. Jadi aplikasi ini sangat membantu kita untuk membuat benda-benda yang kompleks. Alurnya adalah kita membuat gambar benda dari di CAD atau kita langsung menggambar di CAM. Nah, kalau membuat di CAD supaya lebih mudah untuk membuat benda-benda rumit, itu kita langsung transfer ke aplikasi Mastercam. Setelah di aplikasi Mastercam, kita buat toolpath-nya, kemudian kita pilih tool-nya. Setelah itu kita simulasikan terlebih dahulu apakah prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan aman, kemudian tidak merusak tool, tidak merusak benda kerja, dan bahkan tidak merusak mesin. Setelah disimulasikan aman, selanjutnya kita mengeluarkan kode G-nya dengan menekan tombol G1. Setelah itu keluar, baru setelah itu kita ambil, setelah diedit dari kode-kode yang tidak diinginkan, kemudian kita langsung transfer menggunakan USB atau menggunakan kabel RS32 langsung ke mesin, dan kita bisa langsung mengeksekusi program itu untuk membuat benda.
Nah, untuk proses di pemesinannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di video selanjutnya bagaimana kita menyeting titik nol benda kerja. Nah, untuk melakukan pembuatan program baik secara manual menggunakan Mastercam juga, ini merupakan satu hal yang mudah dan kita bisa melakukannya. Dan sekali lagi, apabila anak-anakku sekalian mengalami kesulitan dalam pemrograman, baik menggunakan Mastercam maupun pemrograman manual, dihitung secara manual, bisa menghubungi Bapak langsung di lab CNC dan CAM di Lab Pemesinan SMK Negeri 2 Cimahi. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.